Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiyah Milayadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cakupan dan urutan bahan ajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Sebelum membahas tentang cakupan dan urutan bahan ajar, di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian pengembangan bahan ajar, yang kedua peran bahan ajar dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah cakupan dan urutan bahan ajar. Banyak orang menganggap bahwa bahan ajar itu hanya berupa handout atau berupa kumpulan bahan PowerPoint. Padahal kalau kita lihat apakah sederhana itu sih yang dimaksud dengan bahan ajar? Apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar itu sendiri? Pengertian pertama saya kutip dari pendapat Widodo dan Desmadi. Mereka mengatakan bahwa bahan ajar adalah sekolah perangkat pembelajaran yang meliputi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi, disusun secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat dari Widodo dan Desmadi, menggambarkan bahwa bahan ajar itu hendaknya disusun atau dirancang dengan kaidah pembelajaran atau kaidah instruksional, karena memang bahan ajar itu digunakan oleh seorang pendidik untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan ajar itu segala item dalam bentuk buku cetak, video, audio, komputer, software yang digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi apapun yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, materi yang ada di dalamnya buku, video, audio, itu namanya bahan ajar. Kalau bukunya itu namanya media, sedangkan materi yang ada di dalamnya itu namanya bahan ajar. Video itu juga media, tetapi apa yang ada di dalamnya video itu bahan ajar. Kemudian apa perbedaannya video di YouTube dengan video bahan ajar? Nah, kalau video di YouTube itu kan masih sangat umum, misalkan menggambarkan tentang kehidupan artis. Nah, itu kan masih sangat umum dan semua orang bisa mempelajarinya. Sedangkan kalau video bahan ajar itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi intinya bahan ajar adalah materi pembelajaran. Pengembangan bahan ajar merupakan upaya penyusunan bahan ajar baik yang tertulis maupun tidak tertulis digunakan oleh seorang pendidik untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Sedangkan akidah akhlak di sini menjelaskan kalau akidah itu menekankan kepada pemahaman atau kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam, sedangkan akhlak di sini menekankan kepada pembiasaan dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Bahan ajar adalah sekumpulan bahan yang tersusun secara sistematis baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta dapat menciptakan kondisi atau lingkungan belajar bagi siswa. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan kata kunci yang menjadi sifat dasar dari bahan ajar itu sendiri. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis di sini artinya apa? Sistematis di sini artinya itu ketika kita ingin mengembangkan bahan ajar atau ketika ingin membuat modul atau LKS, kita itu harus memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu, kemudian yang lebih sulit. Jangan memberikan materi yang sulit dahulu, kemudian yang mudah. Jadi memang harus urut gitu ya, harus sistematis. Yang kedua adalah unik. Unik itu artinya seperti ini. Ketika kita ingin mengembangkan bahan ajar atau ketika ingin membuat bahan ajar modul gitu misalnya, kita berikan modul tersebut kepada siswa dengan jenjang pendidikan tertentu, kemudian kita berikan modul yang sama kepada siswa dengan jenjang pendidikan yang lain. Bisa jadi itu nilai kebermanfaatannya menjadi kurang. Misalkan saya membuat modul atau LKS untuk anak madrasah aliyah dan untuk anak SMK atau anak kejuruan, itu sudah pasti berbeda meskipun jenjangnya itu sama-sama sekolah menengah, tapi berbeda, yang satunya MA, yang satunya SMK. Jadi bisa jadi penangkapan dari materi tersebut itu juga berbeda. Langkah yang paling tepat yaitu membuat bahan ajar itu sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi memang bahan ajar itu harus dibuat berbeda meskipun sama-sama modul gitu, seperti itu. Nantinya guru harus mengetahui karakteristik si siswa itu seperti apa, kemudian
mengembangkan bahan ajar sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga mereka dapat mengetahui serta memahami materi yang akan diajarkan gitu. Jadi unik gitu ya. Unik di sini bukan berarti dikaitkan dengan satu individu. Misalkan dalam satu kelas itu ada 30 anak, kemudian guru membuat 30 modul, 30 bahan ajar atau 30 LKS. Bukan seperti itu, minimal jenjangnya sama. Kita tidak bisa memberikan bahan ajar kepada anak MI, satunya kita berikan kepada anak madrasah sanawiyah. Tidak biasa seperti itu, meskipun sama-sama menjelaskan tentang rukun iman seperti itu. Jadi unik gitu ya. Dan yang terakhir adalah spesifik di sini artinya bahan ajar yang kita buat atau kita kembangkan itu spesifik mengajarkan tentang apa gitu. Kemudian kita kupas secara mendalam, seperti dalam silabus itu kan masih pokok-pokoknya saja, masih pokok-pokok bahasan yang akan dikuasai oleh siswa. Saya ambil contoh dari silabus kelas 6 semester 2 kompetensi inti 1.1 yang isinya itu begini: mengenal Allah melalui kalimat thayyibah. Nah itu kan masih sangat umum gitu ya, maksudnya masih pokok-pokok masalah atau pokok-pokok bahasan yang harus dikuasai oleh siswa. Kita tidak bisa mengajarkan kepada siswa hanya berpatokan dengan silabus seperti itu. Seharusnya kita jabarkan lebih rinci lagi. Untuk memahami si anak itu kita berikan materi apa dulu ya, kemudian urutan pembelajarannya itu seperti apa. Kan ada yang namanya konsep dari kalimat thayyibah itu sendiri, kemudian karakteristik dari kalimat istighfar itu apa. Itu pun menurut saya masih terlalu umum, nantinya harus lebih sistematis dan lebih terperinci lagi. Pembahasan yang kedua mengenai peran bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar itu memegang peran yang penting bagi seorang guru maupun seorang siswa, karena bahan ajar di sini merupakan suatu petunjuk yang efektif dan efisien. Secara spesifik, peran bahan ajar bagi guru yang pertama adalah hemat waktu. Selain guru tidak perlu menulis materi di papan tulis panjang lebar, modul itu juga boleh diberikan kepada siswa untuk dipelajari kemudian dibahas seperti itu. Jadi bisa dibawa pulang kemudian dipelajari, hemat waktu. Kemudian di sekolah kita hanya berdiskusi tentang apa-apa masalah yang ditemukan oleh siswa. Dengan demikian waktu yang tersisa itu kita bisa gunakan sebagai dengan diskusi atau tanya jawab atau kegiatan pembelajaran lainnya. Peran bahan ajar yang kedua yaitu pengubah peran guru. Dengan hadirnya modul atau LKS nantinya kan akan terjadi kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi gitu ya. Jadi peran guru di sini bukan lagi menjadi tutor tapi menjadi fasilitator, memberikan fasilitas, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk seperti itu. Jadi terkesan siswa itu mengkonstruksi pemikirannya sendiri seperti itu. Yang ketiga adalah efektif dan interaktif. Efektif itu berkenaan dengan yang tadi, dengan waktu dan ketercapaiannya tujuan. Soalnya di dalam LKS atau modul itu kan ada tujuan pembelajaran, kalau nggak salah namanya itu capaian pembelajaran. Kemudian ada yang interaktif, jadi bisa nih LKS itu berbasis kelompok, kan memang seperti itu ya. Jadi di situ nanti siswa-siswa itu berdiskusi, kemudian memberikan pikiran-pikiran, bertukar pikiran kepada teman-teman sekelompoknya seperti itu. Kemudian guru di sini juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut setelah berdiskusi dengan teman-temannya tadi. Gitu. Peran bahan ajar yang terakhir yaitu pengingat saat guru ngeblank. Nantinya mau tidak mau ada saatnya guru itu ngeblank. Apa nih yang harus saya lakukan? Kemudian perannya di sini, peran bahan ajar di sini itu kita tahu bahwa pembelajaran itu sampai sini, jadi kita itu harus melakukan ini nih itu. Jadi potensi ngeblank itu dapat terminimalisir gitu, dapat tertutupi dengan hadirnya bahan ajar. Oke, yang kedua peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama adalah belajar mandiri, karena bisa dibawa di rumah, maka siswa itu menjadi lebih mandiri untuk belajar dari modul atau hanya dari LKS. Artinya bahan ajar yang dirancang atau disusun dengan urutan yang sistematis atau yang baik itu sesuai dengan susunan kurikulum
pada suatu semester, misalnya pada satu semester, siswa itu dapat mempelajarinya secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Peran yang kedua yaitu belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Nah, ini yang penting. Soalnya gini, ketika guru itu mengajar di kelas, kan ada kemungkinan kalau penjelasan dari guru itu terlalu cepat. Nah, hadirnya kalau siswa yang daya tangkapnya lemah atau daya tangkapnya agak lambat, itu kan pasti tertinggal. Nah, dengan hadirnya bahan ajar di sini, siswa itu bisa belajar sendiri atau memberikan keleluasaan untuk memahami suatu isi materi dengan kesiapannya sendiri. Jadi tidak usah terburu-buru, perlahan tetapi paham. Yang ketiga, berbasis konstruktivisme. Peran bahan ajar yang keempat di sini kan sudah dijelaskan tadi kalau peran guru bukan lagi menjadi tutor tetapi menjadi fasilitator. Nah, diharapkan siswa itu dapat mengkonstruksi pemikirannya sendiri, kemudian mengembangkan pemikirannya sendiri, dan membangun sendiri pemahamannya, seperti itu. Pembahasan yang terakhir mengenai cakupan dan urutan bahan ajar. Masalah cakupan materi pembelajaran, kedalaman, keteraturan itu sangat penting dan perlu diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran akan mencegah guru mengajar terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dalam atau terlalu dangkal. Ketepatan urutan penyajian akan memudahkan bagi peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Dalam pengajaran di kelas itu masing-masing jenis materi yang akan diperlukan atau strategi dan media pembelajaran itu berbeda-beda. Maka dari itu ketika menemukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran itu harus diperhatikan beberapa aspek. Di antaranya aspek afektif atau aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Secara garis besar, bahan ajar itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa agar dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan secara spesifik itu jenis materi meliputi aspek kognitifnya itu ada materi fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Terus ada aspek afektif, ada aspek psikomotorik dan atau nilai. Materi fakta di sini dapat berupa nama-nama objek, nama-nama tempat, kemudian nama-nama orang, lambang, peristiwa sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan konsep adalah sekumpulan benda atau peristiwa yang memiliki ciri umum yang sama dengan diklasifikasikan dengan nama yang sama seperti konsep manusia, konsep surga dan neraka, seperti itu. Materi konsep di sini dapat berupa pengertian atau definisi atau hakikat isi, sedangkan prinsip adalah isi utama, pokok-pokok, dan mempunyai kedudukan yang paling penting. Sementara prosedur sesuai dengan namanya, yaitu langkah-langkah atau urutan sistematis dari melakukan kegiatan dan urutan kronologis dari sistem atau peristiwa tertentu. Dan yang terakhir adalah sikap dan nilai, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kemudian kasih sayang, tolong menolong, dan lain sebagainya. Selain menitik beratkan pada jenis materi pembelajaran, dalam menentukan cakupan materi pembelajaran itu yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya, prinsip pembelajaran juga harus diperhatikan. Terdapat beberapa prinsip umum yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi ini adalah bahan ajar yang kita kembangkan itu harus relevan dan terkait langsung antara KD dan indikator pencapaian SK. Kemudian materi yang kita gunakan itu harus relevan, begitu juga dengan relevan antara materi yang diajarkan melalui bahan ajar dengan kondisi siswa. Jadi semakin rendah jenjang pendidikannya, maka bahan ajar yang kita buat itu semakin sederhana. Supaya relevan dengan sasaran dan materi yang kita ajarkan, dengan prinsip dasar ini guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut berupa materi fakta, materi konsep, atau materi prinsip dan prosedur, aspek sikap, atau aspek psikomotorik, sehingga pada gilirannya guru tersebut terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK dan KD.
Prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi atau keadilan. Artinya, jika indikatornya ada 4, maka yang dibahas dalam bahan ajar itu juga membahas 4 pembahasan. Jangan sampai jika indikatornya itu ada 4, yang dibahas dalam bahan ajar itu ada 3. Itu namanya tidak konsisten. Begitu juga dengan mengatur alokasi waktunya. Harus seimbang dan konsisten antara banyaknya materi atau indikator dengan jumlah alokasi waktu yang dibutuhkan, itu harus disesuaikan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan itu hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit itu kurang membantu siswa dalam mencapai SK dan KD. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Oke, selanjutnya pencakupan bahan ajar. Apa saja sih cakupan bahan ajar yang harus dimuat dalam proses pembelajaran? Yang pertama, harus menentukan judul, materi pokok, terus standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tempat. Jadi ini yang terkait cakupan bahan ajar yang pertama yang harus dimuat dalam bahan ajar. Misalnya dalam video pembelajaran, maka tampilan yang pertama itu harus memuat judul pembelajaran, judul materinya itu apa, kemudian kemudian KD-nya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam penyusunan bahan ajar itu harus ada petunjuk belajar. Di sini petunjuk belajar itu bisa digunakan oleh siswa ataupun oleh guru. Kenapa harus ada petunjuk belajar? Karena ketika peserta didik itu mempelajari atau sedang membuka bahan ajar, tidak ada petunjuk, maka tidak bisa dipahami serta tidak bisa dilakukan proses pemindahan informasi yang tertuang dari bahan ajar ke peserta didik. Misalnya petunjuknya, siswa harus menyimak terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan, kemudian bertanya. Nah, itu disesuaikan dengan materi yang kita pilih. Cakupan bahan ajar yang ketiga adalah adanya tujuan yang akan dicapai. Apa sih tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut? Itu harus termuat dalam bahan ajar yang dibuat guru. Tujuan ini merujuk kepada indikator. Jika indikatornya ada 4, maka tujuannya juga ada 4. Kemudian yang keempat, di dalam penyusunan bahan ajar itu harus ada informasi pendukung. Semua informasi, semua materi yang akan kita buat, yang akan diberikan kepada peserta didik itu semuanya harus tercukupi. Semuanya harus dibuat menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dan sistematis, sehingga informasi atau materi yang diberikan itu langsung nyambung ke peserta didik, seperti itu. Dan yang kelima, di dalam penyusunan bahan ajar itu harus ada latihan-latihan. Nah, ketika kita ingin melihat penguasaan materi yang diajarkan kita dan diajarkan kepada peserta didik itu sejauh mana, kita bisa memberikan latihan atau memberikan tugas-tugas. Misalnya apa yang bisa dipraktekkan atau sebagai refleksi dari materi tersebut bisa dianalisis. Itu salah satu bentuk latihan yang bisa diterapkan atau bisa diwujudkan dengan latihan tersebut. Yang keenam, di dalam penyusunan bahan ajar itu harus dimuatkan petunjuk kerja, bagaimana petunjuk dalam pengisian latihan, kemudian bagaimana penggunaan bahan ajar yang akan dibuat oleh guru, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penilaian. Kenapa harus ada penilaian? Karena untuk melihat efektif dan efisien, berhasil atau tidaknya bahan ajar yang dibuat oleh guru untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, maka harus dinilai. Jika terlihat nilai peserta didik itu rata-rata bagus, itu maka bahan ajar yang kita buat itu perlu dilanjutkan. Tapi ketika dalam penilaian itu nilai peserta didik itu grafiknya menurun, maka perlu diadakan evaluasi dalam penyusunan bahan ajar tersebut yang telah dibuat untuk materi selanjutnya. Kemudian bahan ajar yang telah ditentukan ruang lingkup dan kedalaman materinya itu dapat diklasifikasikan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hierarkis dan pendekatan prosedural. Yang pertama adalah pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis itu adalah itu kayak seperti kerucut gitu. Jadi dari sesuatu makna yang paling kecil sampai ke makna yang paling besar. Sedangkan urutan prosedural itu seperti pembelajaran dengan menyajikan langkah-langkah atau tahapan awal, kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah.
Cukup sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.